Update dunia kripto 12 Juli 2021. Nah, kalau lihat hari ini dan kemarin itu kripto ini agak sedikit flat ya, walaupun ada pump kadang terus balik lagi ke down, jadi lebih ke sideways gitu. Jadi pola-polanya itu agak sulit ditebak kalau menurut saya. Kalau kita lihat dari technical analysis ya. Jadi kayak kemarin misalnya kelihatannya mau down tapi ternyata langsung di pump. Nah, kalau kita misalnya memang cepet ya mengambil keputusan begitu langsung switch misalnya dari short ke long atau bagaimana, ya mungkin itu masih kejar profit gitu. Tapi bagi yang memang ada kesibukan lain ataupun apa namanya belum terbiasa seperti itu, menurut saya ini dulu deh, keluar market dulu deh, santai aja kita lihat dulu. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa berita ya dan juga apa namanya data-data yang cukup menarik yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk Anda di hari ini. Halo, nama saya Riko. Di channel ini kita akan membahas tentang makroekonomi dan pengaruhnya ke dunia investasi dan terutama pastinya di dunia kripto. Bagi teman-teman yang baru di channel ini bisa subscribe karena saya akan update setiap harinya ya. Saya usahakan pastinya supaya teman-teman juga mendapatkan apa namanya berita-berita atau data-data terupdate dan bisa mempertimbangkannya untuk menggunakan analisa saya atau data saya untuk strategi investasi teman-teman. Nah, untuk hari ini itu sedikit apa namanya menarik ya karena ada argumen di Twitter gitu yang beredar katanya sekarang karena Euro Cup sudah selesai jadi mungkin uang-uang yang kemarin dipakai untuk judi bola gitu ya nanti akan kembali lagi ke dunia kripto katanya. Sebenarnya begitu saya mendengar itu agak sedih ya karena jadi sepertinya kayak kripto ini disamakan dengan judi bola gitu. Padahal kan memang ini instrumen instrumen investasi gitu ya, malahan dibilang suatu aset kelas. Memang nggak bisa dipungkiri banyak spekulator di dunia kripto ini karena memang market kripto ini masih kecil gitu dan juga baru awal ya. Jadi masih mencari istilahnya apa tempat atau posisinya di aset kelas gitu. Nah, tapi ya kurang bagus juga kalau disamakan dengan judi. Jadinya kayak kita ya spekulasi semua gitu yang ada di dunia kripto. Nah, semoga ya pandangan itu nggak apa ada di benak pemain kripto lah, ya, jangan sampai gitu ya. Kalaupun memang secara positif ya oke kalau misalnya dana ada masuk ke dunia kripto kan ya berarti nanti juga kripto akan naik lagi. Nah, kalau kita lihat secara ekonomi makro ya itu di pasar saham Asia terutama itu menunjukkan positif semua ya sign-nya. Jadi Nikkei, Shanghai, HSI gitu semuanya positif. Nah, untuk IHSG pun juga positif ya. LQ45, JI itu semua positif. Walaupun kalau di dunia saham ini kan apa namanya bisa dibilang earning month ya. Jadi nanti akan keluar laporan-laporan keuangan gitu ya supaya kita bisa melihat bagaimana performa perusahaan-perusahaan yang kita invest gitu ya. Jadi biasanya memang kalau sebelum earnings dikeluarkan itu sebenarnya investor pasti wait and see ya, mau lihat dulu nih kepastiannya bagaimana gitu perusahaan A misalnya bagus atau enggak, B juga bagaimana gitu perkembangannya. Terutama setelah apa namanya pandemi yang hit 2020 kemarin gitu. Walaupun sekarang memang belum selesai, tapi kan kita mau lihat nih apa namanya perusahaan ini menghadapi pandemi ini seperti apa gitu ya. Kita mau lihat bahwa mereka ini bisa survive atau malah mungkin strive ya, mungkin bisa berjuang dan malahan earnings-nya lebih bagus gitu. Ya ada apa opini beberapa perusahaan yang pasti outperform ya. Nah, itu ya karena mungkin seperti misalnya bidang medis, teknologi dan lain-lain ya karena memang lebih banyak digunakan sekarang gitu.
Nah, kembali ke dunia kripto ini ada data juga dari Glassnode lagi ya yang pernah sempat saya bahas juga mengenai bagaimana cara investor lama itu invest gitu ya, bagaimana mereka mengakumulasi, mendistribusinya. Nah, kalau itu kan saya tarik jauh dari 2014. Nah, sekarang kita coba tarik agak lebih pendek dari 2020 sampai 2021. Nah, bisa dilihat bahwa akumulasi itu terjadi ketika memang harga pasti turun atau sideways. Nah, misalnya kita lihat dari Mei sampai ke Juli ya, itu akumulasi. Nah, terus sudah mulai naik distribusi sampai all time high distribusi. Nah, sempat crash ini ternyata balik lagi ke akumulasi. Sepertinya memang logikanya memang seharusnya seperti itu ya. Tapi kebanyakan kan investor terbalik gitu dan juga ya pasti takut lah namanya apalagi kalau yang belinya di pucuk pasti wah gimana nih setiap hari kita melihat aset kita turun. Nah, kalau kita lihat dari trading volume itu juga sama kesimpulannya. Jadi misalnya contoh ya, yang paling tinggi itu waktu Corona 1 Maret 2020. Jadi ya pastinya trading volumenya naik karena ya banyak jual ya. Jadi makanya juga crash gitu. Bukan berarti juga trading volume tinggi itu pasti banyak jual karena bisa jadi juga banyak beli gitu ya. Nah, contohnya misalnya di Januari, Februari. Nah, itu kan harganya lagi tinggi-tinggi banget. Nah, kalau kita lihat di sini tadi ya. Nah, Januari, Februari itu kan harganya lagi tinggi itu naik. Nah, ada kemungkinan memang pasti banyak yang jual, makanya trading volumenya naik, tapi pembelian juga banyak. Ya, kalau enggak harganya nggak mungkin terus naik gitu ya. Jadi logikanya memang volume naik, ya bisa jadi yang jual banyak atau yang beli banyak juga bisa gitu ya. Nah, jadi tapi yang kita perlu lihat itu yang terakhir ini datanya. Nah, misalnya itu di bulan Juni ya. Itu soalnya yang ini paling terupdate-nya. Nah, itu masih standar lah. Jadi belum belum bisa dibilang banyak penjualan atau banyak orang bilang dengan melihat ini kita bisa tahu bahwa ini sebenarnya belum bearish season gitu. Nah, tapi hanya melihat dari data ini ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan data-data lain, mungkin kesimpulannya juga akan berbeda. Sejauh ini pun kalau dari segi teknikal, kalau misalnya memang bisa menahan di support 30.000, nah katanya masih bullish gitu. Karena sepertinya walaupun FAT seperti apapun, supportnya ini cukup kuat ya. Memang waktu itu pernah tembus tapi nggak sampai jauh seperti apa. Jadi banyak analis teknikal itu menunggu momen seperti itu gitu loh. Misalnya supportnya 30.000 ini jebol, apalagi dengan time frame yang cukup lama. Nah itu pasti saya rasa banyak yang akan beranggapan ini bearish gitu ya. Walaupun sebenarnya sentimen juga sebenarnya kalau kita lihat ya secara overall itu cukup negatif gitu. Dan kalau dilihat dari makroekonomi seperti yang saya bahas kemarin, ya cukup mengkhawatirkan. Tapi perlu juga lah kita supaya nggak bias gitu ya. Kita harus lihat secara objektif lah jadi kita bisa netral antara bullish dan bearish. Terus bagaimana strategi yang kita bisa pakai gitu. Nah, secara pribadi saya strateginya sudah saya share di video yang kemarin ya. Nah, ada satu berita juga yang menarik menurut saya, ini kesempatan gitu ya untuk perusahaan ini gitu loh. Jadi ada perusahaan yang namanya Plan B Passport. Dia ini menjual paspor untuk orang Amerika ya yang mau mendapatkan ya paspor kedua gitu. Dalam arti kalau misalnya di Amerika itu kan kripto ini harus dilaporkan. Walaupun ya bisalah di manipulasi seperti apa gitu ya. Tapi dari perusahaan ini spesialisnya itu mereka mau membantu orang-orang Amerika yang memang apalagi punya banyak kripto ya, mungkin sudah holder lama gitu supaya mereka nggak kena tax atau pajak gitu. Jadi mereka akan membuatkan paspor ke negara-negara yang memang dalam tanda kutip
bebas pajak untuk kripto gitu ya. Jadi kalau mereka menjual di sana atau mereka terdaftar di sana gitu sebagai penduduk, nah mereka bisa ya paling enggak apa namanya tidak harus membayar pajak ke negara Amerika gitu. Toh karena banyak pendapat mengatakan bahwa ya kita invest kripto ini kan sebenarnya apalagi yang dari dulu ya, itu harganya masih $1, $2 atau berapa dolar gitu ya. Sekarang $30.000. Pemerintah pun nggak melakukan apa-apa dalam arti nggak ada edukasi, nggak ada apa. Ini memang dari kita saja gitu kan, analisa segala macam, tapi tiba-tiba waktu kita mau realize profitnya itu kita harus bayar gitu pajaknya dan lumayan besar kalau nggak salah sampai 40% kalau di Amerika gitu ya. Jadi nggak sesuai. Nah makanya banyak apa namanya orang-orang Amerika yang mengambil keuntungan seperti ini. Jadi ya udah kita bikin paspor kedua dan memang legal gitu ya, bukan bukan berarti ini ilegal gitu. Jadi memang perusahaan ini sudah mencari jalan gitu untuk apa namanya ya supaya orang-orang Amerika bisa yaitu tadi menghindari pajak. Nah, bukan hanya untuk orang Amerika ya. Jadi dia bilang untuk orang Inggris, Australia, Kanada gitu. Jadi yang memang notabene pajaknya itu cukup besar gitu. Dan mereka apa namanya mendaftarkan orang-orang ini ke beberapa negara ini. Jadi Saint Kitts dan Nevis, Antigua dan Barbuda, Dominika, Vanuatu, Grenada, Saint Lucia dan Portugal gitu ya. Nah, mungkin nanti juga El Salvador akan masuk juga. Nah, itu jadi memang sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh ya ini sama-sama win-win. Dalam arti sebagai investor juga win karena memang ya secara nggak langsung nggak harus bayar pajak gitu ya. Nah kalau dari negara yang menampung mereka ini juga win gitu karena ya mereka juga pasti membutuhkan investor-investor luar untuk masuk ke tempat mereka gitu. Pasti ada kan requirements-nya, ada syarat-syaratnya biasanya untuk masuk ke sebuah negara, apalagi mereka mau mendapatkan kependudukan atau dalam hal ini paspor gitu ya. Mungkin mereka harus invest sekian atau ya banyak macamnya lah gitu. Ada yang membeli properti berapa gitu atau El Salvador waktu itu kalian harus memiliki Bitcoin berapa gitu ya. Sebenarnya solusi-solusi ini terjadi karena eh, investor merasa Amerika terutama ya dalam hal ini itu terlalu overtax gitu. Jadi semuanya dipajakin gitu ya. Nah, contohnya ini di 2014 itu IRS-nya ada bilang bahwa kalau aktivitas mining gitu ya, itu akan di-tax sebagai gross income gitu. Nah, itu dulu mining kan ya, karena seperti Bitcoin itu masih juga di mining dan menggunakan proof of work gitu sebagai apa namanya mekanismenya. Nah, sekarang orang takut karena apa? Sekarang kan dari POW ini bergeser ke POS, proof of stake. Nah, bahkan Ethereum pun katanya mau bergeser ke sana kan, makanya mereka upgrade terus gitu. Nah, jadi ini pun jadi solusi yang gampang gitu untuk investor ya. Kebanyakan dari kita, apalagi posisi sekarang, misalnya masih sideways, dan kalau yang sudah beli di pucuk gitu kan, nggak mau jual ya mungkin mereka staking aja dapat kripto lagi gitu kan sebagai rewardnya. Nah, ini yang ditakutkan akan juga di tax gitu, akan dipajakin nantinya gitu. Nah, bayangin kalau misalnya staking rewards kita juga dipajakin. Padahal rewardnya itu dalam bentuk kripto itu pertama, dan harganya itu belum tentu kita untung atau rugi. Ini menjadi nggak apa namanya nggak praktikal gitu. Karena misalnya contohnya kita beli ETH waktu 2.500, terus kita staking eh, harganya jatuh misalnya ke 2.000 gitu ya. Walaupun kita dapat reward misalnya 10%, 20% ya, ini sebagai contoh aja. Apakah sesuai kalau misalnya 10% dari reward kita, misalnya kita punya 2 ETH gitu ya, berarti 0,2 ETH itu kena tax, kena pajak, ya kan nggak sesuai. Karena kita pun sebenarnya dari segi modal,
itu masih rugi gitu ya. Nah, dan pastinya kalau misalnya dari pemerintah yang nggak mungkin mau lihat kan, oh waktu itu beli berapa ini. Untuk sekarang itu sangat complicated ya, sangat kompleks gitu. Ngapain kita harus lihat, oh oke, lu beli dari tanggal sekian, harganya berapa, terus lu jual berapa, dapat stakingnya berapa di tanggal ini, kok lu harus, kayaknya menurut saya itu sangat kompleks, sangat rumit gitu ya. Nah, jadi yang paling gampangnya apa? Ya udah, lu dapat reward kan dari staking, ya ini gua pajakin. Wah, kalau yang saya baca itu belum terjadi sih. Cuman itu yang ditakutkan karena mining di 2014 juga sudah di apa namanya dipajakin gitu. Nah, ini yang menjadikan orang-orang investor-investor Amerika ya, atau mungkin di negara-negara besar lainnya juga gitu, yang jadinya ya mencari solusi lain gitu. Dan saya harapkan juga di Indonesia nantinya mungkin harusnya ada hitungan tersendiri lah, kalau memang misalnya pajak untuk kripto gitu ya. Walaupun kalau kita sekarang kan mungkin kalau ada yang profit atau apa kan pasti melaporkan sendiri gitu di pajak pribadi. Nah, kalau misalnya dari kriptonya sendiri langsung dipajakin, nah itu semoga harapannya itu ya yang fair lah hitungannya gitu ya, ke investor-investor kripto. Karena kalau enggak nanti juga berdampak negatif gitu. Jadi orang juga males lama-lama mau invest kripto, sedikit-sedikit dipajakin. Kayak tadi hasilnya hampir 40% katanya mau dipajakin. Contoh yang tadi itu ya, yang bikin perusahaan ini, yang namanya Plan B Passport ini. Jadi makanya dia ya inisiatif gitu. Pasti banyak yang mengalami hal seperti saya. Jadi dia bikin gitu kan perusahaan yang memang ya udah kita cari caranya alternatif supaya kita tidak perlu bayar 40% pajak itu. Untuk sementara ini dulu ya update dari saya. Dan biasanya saya update real time juga di Telegram channel atau di Instagram gitu ya kalau misalnya ada berita-berita yang penting gitu. Nah, jadi teman-teman yang belum follow bisa cek juga ya. Saya nanti taruh link di deskripsi. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe tentunya di channel ini dan share ke teman-teman yang lain supaya mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.